Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Endaulandari, akuntansi di 2017. Di sini saya perwakilan kelompok 9 akan menjelaskan tentang pengendalian internal. Yang pertama, arti pengendalian internal sendiri yaitu kegiatan penangkalan risiko-risiko untuk meminimalisir kerugian yang mungkin timbul dari suatu aktivitas dengan tujuan peningkatan kualitas perusahaan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada tujuan pengendalian internal. Pertama, tujuan internal adalah menjaga kekayaan organisasi. Yang kedua, mendorong efisiensi. Yang ketiga, mengecek ketelitian dan keadaan dalam akuntansi. Yang keempat yaitu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Selanjutnya yaitu ada komponen pengendalian internal. Beberapa komponen internal yaitu yang pertama adalah lingkungan pengendalian atau kontrol environment lingkungan. Pengendalian merupakan sarana dan prasarana suatu organisasi atau perusahaan untuk menjalankan sistem pengendalian intern yang baik. Tanpa adanya lingkungan pengendalian intern yang baik, sistem pengendalian intern yang sangat bagus pun tidak dapat dijalankan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Septian dari akuntansi 2017 kelas D. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya, yaitu mengenai unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal menurut Mulyadi yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Untuk yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, hutang, pendapatan, dan biaya. Itu yang ketiga, praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Itu yang keempat, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang selanjutnya, pengertian prosedur. Menurut Mulyadi, prosedur adalah suatu urutan kegiatan clerical yang dilakukan untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih. Untuk yang kedua, menurut Winarno, prosedur merupakan serangkaian kegiatan yang sudah dibakukan dan terdiri dari beberapa urutan langkah yang tidak dapat dibalik untuk menangani suatu peristiwa dan transaksi. Untuk yang ketiga, pengertian prosedur menurut Zaki Barituan, yaitu prosedur merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sedang terjadi. Maka dapat disimpulkan bahwa prosedur yaitu serangkaian aktivitas yang terjadi secara berulang-ulang untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pihak perusahaan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Rara Sinta 17160033. Saya akan menjelaskan slide sebelumnya yaitu tentang pupuk bersubsidi. Pupuk subsidi merupakan pupuk yang mendapat subsidi untuk pengadaan dan penyaluran serta prosedur pendistribusian pupuk. Subsidi hanya diberikan kepada kelompok tani dan atau petani di sekitar pertanian sesuai dengan alokasi pemerintah atau Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17 M/6/2011 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Prinsip pendistribusian pupuk ini
dibagi menjadi ada prinsipnya, yaitu 6 prinsip. Yang pertama ada tepat jenis, yaitu menyediakan pupuk bersubsidi sesuai dengan jenis yang telah ditentukan berupa urea dan NPK. Nah, lalu yang kedua ada tepat jumlah. Tetap jumlah itu menyediakan pupuk bersubsidi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang nomor 3 ada tepat harga. Tepat harga yaitu menjual pupuk bersubsidi sesuai head atau harga eceran tertinggi. Yang keempat tepat tempat, yaitu menyediakan pupuk bersubsidi sampai ke lini 4 serta sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya. Nomor 5 yaitu tepat waktu. Tepat waktu yaitu menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di lini 3 untuk kebutuhan 2-3 minggu ke depan. Yang keenam ada tepat mutu. Tepat mutu itu adalah kualitas pupuk bersubsidi harus sesuai dengan standar nasional Indonesia. Selanjutnya itu ada bagan alir atau flowchart. Bagan alir atau flowchart merupakan suatu model yang terdiri dari simbol-simbol untuk menjelaskan mengenai suatu prosedur yang terdapat pada aktivitas perusahaan. Perkenalkan, nama saya Evelyn, NIM 1916-0903. Saya akan menjelaskan tentang prinsip pendistribusian pupuk bersubsidi. Dalam upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, maka untuk mendukung ketahanan pangan nasional diperlukan pengadaan dan penyaluran pupuk yang memenuhi prinsip 6 tepat. Prinsip tersebut diantaranya yang pertama itu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, dan tepat mutu. Flowchart. Pengertian bagan alir atau flowchart. Bagan alir merupakan suatu model yang terdiri dari simbol-simbol untuk menjelaskan mengenai suatu prosedur yang terdapat pada aktivitas perusahaan.